Selamat pagi Tuhan, jiwaku bersorak, kebaikan-Mu nyata, hatiku pun tegak. Dalam lindungan-Mu, aku takkan goyah. Hari yang ceria, penuh berkat melimpah, karunia-Mu nyata. Cinta-Mu tak terhingga. Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 4 Maret 2026 berjudul Bates memberitakan Sabat bagian pertama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas panggilan-Mu dalam hidup kami. Bukalah hati kami untuk mendengar suara-Mu, dan berikan keberanian untuk menjawab panggilan-Mu dengan setia. Biarlah renungan pagi ini menyalakan semangat pelayanan di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan pada pagi hari ini terdapat dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Segera setelah menerima Sabat, Bates pergi ke Washington, New Hampshire, untuk bertemu dengan Wheeler, saudara-saudara di Farnsworth, dan orang Advent lainnya yang memelihara Sabat. Putra Wheeler, George, melaporkan bahwa Bates tiba sekitar pukul 10, setelah seluruh keluarga sudah tidur. George mendengar ayahnya mempersilakan seseorang masuk, dan sepanjang malam hari, ia terbangun dari waktu ke waktu untuk mendengar suara mereka. Mereka berbicara sepanjang malam, dan kemudian melanjutkan pembicaraan hingga tengah hari. Setelah itu, Bates langsung pulang. Kembali di Massachusetts, Bates bertemu James Madison Monroe Hall di jembatan menghubungkan kota Fairhaven dan New Bedford. Pada pertemuan itulah, Hall melontarkan pertanyaan yang mungkin pembicaraan selanjutnya telah mengalihkan kegiatannya sepanjang hari dan tentu saja mengubah hidupnya selamanya. "Ada berita apa, Kapten Bates?" Bates menjawab, "Beritanya adalah bahwa hari ke-7 itulah hari Sabat, dan kita harus memeliharanya." Saya tidak tahu berapa lama mereka menghabiskan waktu di jembatan itu, tetapi mengingat kebiasaan Bates, itu bisa jadi berlangsung sepanjang hari. Yang kita tahu adalah bahwa Hall pulang ke rumah, mempelajari Alkitabnya tentang topik itu, dan memeliharanya pada Sabat berikutnya. Istrinya menyusulnya seminggu kemudian. Hall adalah orang pertama yang diajak Bates untuk memahami sesuatu yang akan membentuk kehidupan kedua pria itu sejak hari itu dan seterusnya. Karena hal tersebut, maka Hall selanjutnya sangat menghormati Bates, sehingga ia menamai putra tunggalnya dengan nama Joseph Bates Hall. Sejak saat itu Joseph Bates menjadi orang yang memiliki misi, dan ia tidak akan mengendurkan usahanya hingga ia berada di ranjang kematiannya. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Pada awal tahun 1850-an misalnya, Bates melaporkan perjalanan misi selama 5 minggu di Kanada, di mana selama lebih dari 20 hari ia berjuang melawan salju tebal dan cuaca dingin yang ekstrim. Ketika pada satu kesempatan, ia mengarungi salju tebal sejauh 65 km untuk menyampaikan pekabarannya kepada sebuah keluarga yang berminat. Di waktu yang lain, ia membuka lapisan es
setebal 3 kaki, sehingga ia dapat menemukan cukup air untuk membaptis 7 orang dalam cuaca minus 34 derajat Celcius. Dan bila kita berpikir bahwa kita termasuk orang yang bersemangat, coba bandingkan. Tuhan, bantulah saya hari ini untuk menyambut pekabaran-Mu dengan lebih serius. Tolonglah saya untuk melangkah keluar dari zona nyaman saya. Yang menjadi kesimpulannya, Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk menjadi utusannya. Ketika kita bersedia berkata, "Ini aku, utuslah aku." Tuhan dapat memakai hidup yang sederhana sekalipun untuk membawa terang kebenaran kepada banyak orang. Semangat pelayanan lahir dari hati yang taat dan kasih yang sungguh kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang memanggil kami, berikanlah keberanian untuk melangkah ketika Engkau mengutus kami. Tolonglah kami keluar dari kenyamanan diri sendiri dan hidup bagi pekerjaan-Mu. Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya tangan Tuhan selalu melindungi kita dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin.